Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara komputer itu berkomunikasi. Pakainya bahasa apa sih? Ya, jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyusun komputer itu adalah diawali dengan cara menggunakan komponen yang namanya transistor. Nah, kenapa kok dari transistor kok bisa berevolusi hingga sekarang kita menggunakan komputer bisa untuk video conference, bisa untuk belajar, bisa untuk main game. Itu caranya bagaimana sih? Cara prosesnya. Tentunya ada proses komunikasi. Nah, komunikasinya bagaimana di komputer itu? Yang akan kita bahas di materi kali ini. Ya. Jadi gini misalkan eh ini ada gambaran. Ya, ini misalkan kita ya, orang Nusantara ingin berkomunikasi dengan orang dari luar negeri. Nah, luar negerinya ambil kata dari Afrika ya. Ya, ini kita ketemu orang Afrika terus ngomong nih, aku luwe, lapar ya. Ini yang orang Afrika ini kira-kira paham enggak bahasa yang kita omongkan ini? Tentunya tidak. Dia akan bingung nih ngomong apa sih orang ini. Ya, ya. Terus solusinya gimana supaya yang kita komunikasikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, supaya bisa tersampaikan kita butuh perantara. Nah, perantaranya apa? Orang lain, penerjemah. Ya, misalkan penerjemah ini fungsinya apa? Bahasa dari kita ya ditranslate, ya ditranslate ke dalam bahasa yang disepakati. Protokolnya apa? Bahasa Inggris nggak diubah nih. Oh, aku luwe, bahasa Inggrisnya tuh I'm hungry. Nah, kemudian dari bahasa ini ya diproses lagi ke bahasa yang dipahami oleh si orang ini. Ya, ditranslate X is geluk. Maka orang ini paham akhirnya. Nah, jadi perantara ini orang yang di tengah ini dia harus bisa dua bahasa. Bahasa dari bahasa Nusantara ini dan juga bahasa asing harus bisa dua-duanya. Konsep itulah yang sama di komputer. Nah, jadi manusia bisanya berkomunikasi menggunakan bahasa tadi ya, ya bahasa sehari-hari ya, bahasa komunikasi verbal. Nah, tapi permasalahannya komputer itu seperti kita sudah pelajari, bisanya hanya mengetahui bahasa biner. Istilahnya bahasa biner ya. Kenapa kok biner? Taunya hanya 0 dan 1. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari cara kerja transistor sebagai saklar yang pada akhirnya nanti digunakan komputer ya berevolusi sampai sekarang ini. Nah, caranya bagaimana nih untuk mensiasati supaya kita bisa berkomunikasi dengan komputer? Komputer taunya bahasa 0 dan 1, kita taunya bahasa seperti ini. Nah, kita dipaksa belajar memahami bahasa komputer sandi 0 dan 1 ribet. Bayangkan, A ini binarnya berapa, K ini binarnya berapa, kelamaan. Dan komputer itu juga tidak tahu, dia bodoh hanya bisanya tahu dua bilangan 0 dan 1. Solusinya gimana supaya kita bisa berkomunikasi? Solusinya kita membutuhkan perantara. Seperti tadi ya, perantara. Ya, kita membutuhkan perantara ya dalam hal yang namanya perantara bahasanya namanya bahasa ASCII yang tampil di monitor. Ya.
Kenapa kok ASCII? Nah, karena di Akulue ini kita ketik menggunakan keyboard inputan, kita kirim ke komputer. Nah, oh, keluar di monitor ya, bahasa ASCII. Ini sama ya, sama dengan ini bahasa Inggris. Nah, kemudian dari ASCII nanti baru ditranslate oleh komputer ke dalam CPU untuk diproses. Memprosesnya pakainya bahasa apa? Bahasa biner. Nah, itu ya. Jadi latar belakang bagaimana cara komputer berkomunikasi. Ada istilah baru ya, bilangan biner, bilangan ASCII. Nah, ya, jadi sudah saya singgung. Oleh karena itu ada sistem bilangan yang akan kita gunakan. Nah, ada desimal, biner, heksadesimal. Sebetulnya ada oktal tapi tidak kita bahas. Ya. Biner sudah kita bahas, singgung sedikit ya, desimal yang kita pakai sehari-hari. Ya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Ya. Yang pertama desimal dulu ya, tidak kita bahas lama-lama. Ya itu karakternya terdiri dari angka 0 sampai 9 ya. Angka desimal dan sudah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, desimal itu nih ya dari 0, 1, 2, 3 sampai 9, kemudian naik 10, 11, kemudian 20, 21 hingga unlimited. Nah, dan kalau kita lihat yang berbeda itu adalah yang ini ya, antara 0 sampai 9 satuannya. Nah, yang depannya ini mengikuti ya, ikuti satuannya. Kemudian biner. Sudah saya singgung tadi, dia isinya 2, 0 atau 1. Nah, ini bahasa yang dipakai oleh komputer. Ya, komputer sebetulnya ndak pinter-pinter amat, ndak canggih-canggih amat. Dia hanya tahunya 0 dan 1. Tapi kelebihannya apa komputer? Dia cepat. Nah, bilangan biner itu seperti apa? Ini ya. Jadi kalau kita simpulkan menggunakan 4 digit ya, pakai 4 digit, bilangan biner itu ada ini ya, 0 ya, 01 ya, 10, 11 hingga tak terhingga juga ya. Jadi itu ya hampir sama dengan bilangan desimal, hanya dibedakan simbolnya. Kalau desimal bisa 0 sampai 9, biner hanya 0 dan 1, dua saja. Nah, karena mengadopsi dari prinsip kerja transistor sebagai saklar ya, 0 atau 1. Nah, hubungannya apa sama desimal ya? Ini kalau dalam konversi bilangan desimal biner ya. Kalau saya punya bilangan desimal 0, binernya tuh ini. 1 berapa? Binernya ini. Itu seterusnya sampai angka 9 ya. 9 binernya berapa? Ini ya, 1001. Nah, dan kalau diperhatikan ya, dari 0 ke 9 baik desimal maupun versi binernya itu kan berarti ditambahkan 1. Tambahkan 1 gimana maksudnya? Ini dari 0 ke 1 tambah 1, 1 ke 2 tambah 1, itu seterusnya sampai 8 ke 9 sama saja ditambahkan 1. Nah, jadi efeknya apa? Jadi kalau ya dalam bilangan biner melakukan penjumlahan dan tidak tahu caranya bagaimana penjumlahannya, sudah tinggal diurutkan saja. Nah, itu yang perlu diketahui kalau di biner ya, kalau di desimalkan 1 tambah 1 2 ya. Kalau di biner ya, kosong, 1 tambah 1 itu 10 ya, bukan 2 ya. Kemudian yang berikutnya bilangan heksadesimal ya, heksadesimal itu karakternya jumlahnya 16. 16 itu terdiri dari apa saja ya, dari campuran ya. Heksa itu ada angka, ada huruf. Angka seperti desimal 0 sampai 9.
hurufnya apa saja? Apakah A sampai Z? Enggak, hanya A sampai F. Tujuan diciptakannya bilangan heksa itu hanyalah untuk menyederhanakan biner. Ya. Nanti akan kita lihat ini biner bilangan 4 digit. Ya, 4 digit ini sudah membuat dilihat kurang manusiawi nih ya. Masa kita harus menghafalkan angka 4 itu binernya 0100, kan tidak manusiawi. Nanti akan kita lihat menyederhanakannya sejauh mana sih. Ya. Jadi ini ada konversi dari desimal biner ke heksa. Nah, ya. Yuk kita lihat konversinya ya. Dari angka 0. Seperti tadi sudah kita bahas, 0 binernya 0. Heksanya berapa? 0. Nah, begitu seterusnya sama sampai angka 9. Yang berbeda mulai dari huruf A atau desimalnya 10. Angka 10 desimal ya di dalam heksa itu menjadinya A. 11B. Gitu seterusnya diurutkan sampai 15 yaitu angka hurufnya F dalam heksa desimal. Ya. Jadi itu ya cara komputer berkomunikasi ya. Ya, dari kita taunya huruf bilangan bahasa manusia kemudian dikonversi menjadi ASCII, ASCII menjadi biner. Dan kita sudah sampai di pembahasan bilangan heksa. Nah, nanti untuk ASCII kita bahas di materi selanjutnya saja ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.